Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film seru berjudul Supernatural Event The Drop of Dragon yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang dua orang yang harus kembali ke masa lalu untuk melindungi seekor naga dan mencari tahu tentang organisasi terlarang yang telah membunuh keluarganya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang polisi bernama Jin. Saat ini ia sedang melakukan patroli rutin di jalan. Lalu tiba-tiba radionya menyiarkan tentang seorang gangster yang sedang melakukan kejahatan di dekatnya. Tak berselang lama, seorang pria bertopeng muncul tak jauh dari tempatnya. Karena gerak-gerik pria itu mencurigakan, Jin langsung menanyakan apa yang sedang ia lakukan di daerah tersebut. Namun pria itu langsung melarikan diri dan kejar-kejaran pun terjadi. Saat mengejarnya, Jin terkejut saat melihat pria itu ternyata memiliki keterampilan yang luar biasa. Si pria itu tak hanya memiliki kekuatan internal yang kuat, tetapi juga bisa terbang melewati atap dan merayap di dinding. Sebuah mobil kemudian muncul dan menabraknya. Jin menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya, tetapi ternyata pelurunya tak mempan. Lalu si pria itu menyandra si pengemudi, dan hal ini mengingatkan Jin akan peristiwa yang telah terjadi saat ia masih kecil, di mana ibunya sedang disandra oleh pria yang sama dan ayahnya mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi naas, si pria itu malah membunuh kedua orang tuanya. Setelah itu, api amarah mulai berkobar di hati Jin, dan saat ia membalaskan dendamnya, si pria itu berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Jin dipindahkan ke Biro 709. Tempat tersebut adalah departemen rahasia yang berfungsi untuk mengeksplorasi dan meneliti peristiwa supernatural yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Begitu ia tiba di sana, sang komandan menyerahkan Jin kepada seorang agen wanita khusus bernama Ling. Karena kecantikannya yang luar biasa, Jin pun langsung berpikir untuk mencaploknya. Namun ternyata rencananya itu langsung diketahui oleh Ling, karena ternyata Ling memiliki kemampuan khusus yang bisa membaca pikiran orang. Setelah itu, Ling mengajak Jin untuk berkeliling dan mengenalkan beberapa perlengkapan dasar, termasuk melihatkan ruang portal waktu generasi kedua yang bisa digunakan untuk menjelajah waktu. Selanjutnya, ia diajak ke gudang senjata. Di sana Jin melihat banyak artefak kuno seperti busur Haoyi, pedang Gan Jiang, dan Moye. Namun ternyata semua senjata tersebut bukanlah untuknya, karena ia hanya dibekali dengan pistol kecil. Meskipun senjata itu kecil, tetapi kekuatannya sangatlah kuat. Hal itu dibuktikan langsung oleh Jin karena ia tak sengaja menembakkannya hingga membuat atap markas jebol dan memicu alarm pelindungan aktif. Setelah itu, Jin dan Ling mulai menganalisa DNA si pria misterius, hingga akhirnya mereka mengetahui kalau dia bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk asing. Kemudian salah satu bawahan mereka memberitahu mereka tentang segmen audio aneh yang mereka dapatkan dari luar angkasa belum lama ini. Pada titik ini, fenomena aneh terjadi saat Ling mendengarkan suara tersebut. Tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. 只匹配出不到半秒。波段分析器的频率都匹配不上，目前只匹配出12帧。我自己带回就好。
Di malam harinya, mereka berdua mulai mengobrol, dan dari situlah Jin mengetahui kalau mereka memiliki nasib yang sama, karena ternyata orang tuanya Ling juga dibunuh saat ia masih kecil. Dan adik perempuan satu-satunya telah diculik oleh si pembunuh. Demi mencari petunjuk dari kasus ini, Jin dan Ling memutuskan untuk membuka portal ruang dan waktu secara diam-diam untuk kembali ke masa lalu. Ling kemudian mengingatkan beberapa petunjuk mengenai kasus tersebut, termasuk waktu dan tempat kejadian. Setelah itu mereka mulai menyalakan mesinnya dan mereka pun diangkut ke masa lalu. Di sana, Ling mulai bernostalgia saat-saat bersama adiknya. Setelah itu, ia melihat dirinya yang masih kecil dan menyaksikan lagi kejadian mengenaskan tersebut. Namun, sayangnya, karena waktunya terlalu cepat, mereka pun gagal melihat wajah si pembunuh. Setelah itu mereka kembali ke masa sekarang, tetapi karena mereka memakai mesin waktu tanpa seizin komandan, akhirnya mereka pun dikurung semalaman. Di sana mereka berdiskusi tentang petunjuk yang mereka dapatkan, hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan kalau orang yang membunuh kedua orang tua mereka kemungkinan besar berasal dari organisasi yang sama. Keesokan harinya, komandan melepaskan dan memberitahu mereka kalau suara yang mereka dapatkan sebelumnya telah berhasil dianalisis, yang ternyata itu adalah suara naga. Dan alasan kenapa Ling selalu merasa tak nyaman saat mendengarnya karena ia adalah keturunan klan peternak naga. Catatan tentang naga dimulai pada tahun 1934 ketika ada seekor naga yang jatuh ke bumi di kota Yingkou. Catatan tersebut adalah yang paling detail karena banyak saksi. Menurut para saksi, terlihat seekor naga raksasa muncul di awan dan jatuh ke bumi. Saat itu, Yingkou masih merupakan koloni Jepang. Lalu naga itu diambil oleh Jepang dan sejak saat itu, berita tentang naga tersebut tak terdengar lagi. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Jin dan Ling ditugaskan untuk membuka portal ruang dan waktu dan kembali ke masa lalu. Setelah itu akhirnya mereka pun tiba di tempat kejadian tersebut. Tetapi setelah menunggu setengah hari, tak ada tanda-tanda kemunculan naga. Untungnya salah satu penduduk desa memberitahu mereka kalau naga tersebut jatuh di tempat lain. Ternyata kemunculan Jin dan Ling mempengaruhi ruang dan waktu di sana. Jadi kemunculan naga itu pun ikut berubah. Sesampainya mereka di sana, mereka belum sempat melihat naganya dengan benar karena pasukan Jepang sudah mengambil alih naga tersebut. Setelah itu mereka kemudian mengetahui kalau ada seorang gadis kecil yang menjadi saksi atas kejadian ini. Jadi Ling menggunakan kemampuan supernya untuk mencari tahu keseluruhan cerita dari ingatan gadis tersebut. Yang ternyata naga itu datang karena ia melihat gadis kecil yang lucu. Tetapi saat naga itu sedang berinteraksi dengan si gadis, tiba-tiba sekelompok orang jahat muncul dan menyerangnya. Lalu mereka berhasil melukai si naga dan mengambil sampel DNA-nya. Pada saat yang bersamaan, sebuah tembakan mengganggu konsentrasi Ling. Jadi mereka memutuskan mengikuti suara itu keluar. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat pasukan Jepang telah membantai semua penduduk desa yang mencegah mereka untuk membawa naga tersebut. Melihat pemandangan yang ada di depan mereka, mereka merasa tak enak, tetapi juga tak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka memutuskan untuk kembali dan mencari cara lain.
Komandan kemudian memberitahu mereka kalau pada tahun 1969 Amerika Serikat dan Uni Soviet kehilangan selusin ilmuwan terkemuka satu demi satu, dan dalam beberapa bulan kemudian jumlah kejadian supernatural mulai meningkat pesat. Setelah diselidiki, ternyata semua peristiwa ini mengarah pada sebuah organisasi misterius. 他们指的是谁啊？他们寻找龙穴的目的是什么？自然现象大幅上升，无一归还。 Saat mereka sedang mengobrol, analisis sampel tanah yang mereka bawa kembali membuahkan hasil. Hasilnya menunjukkan kalau planet tempat tinggal naga kaya akan sumber daya alam yang dikenal sebagai nuklida super berat. Elemen ini sangat langka dan kekuatannya jauh melebihi bom nuklir. Dan dari hasil tersebut bisa disimpulkan kalau organisasi misterius ini kemungkinan akan menggunakan elemen tersebut untuk mengembangkan senjata super. Dan untuk menghentikan mereka, Ling dan Jin langsung kembali ke Yingkou sekali lagi. 局长一定有他的理由。天哪！雪糕台到这里最快也得15分钟。 Setelah beberapa saat menunggu, kilatan petir muncul dan angka tersebut akhirnya keluar, diikuti oleh sebuah pesawat luar angkasa di belakangnya. Melihat ada beberapa orang yang keluar dari pesawat, Ling dan Jin memutuskan untuk menunggu kesempatan ini untuk menyerang. Namun di momen menegangkan ini, ponsel Jin tiba-tiba berdering, yang menyebabkan keberadaan mereka terungkap. Dan orang-orang jahat ini langsung menyerang mereka. Baku tembak pun terjadi. Si naga lalu menyemburkan apinya untuk membantu mereka melawan si penjahat. Namun saat mereka sedang bertarung sengit, tiba-tiba sekelompok tentara Jepang datang ke tempat tersebut dan menghentikan mereka. Si penjahat yang tak mau rencananya dirusak mendekati pemimpinnya lalu membujuknya. Ia mengatakan kalau dirinya ada di pihak Jepang. Tetapi saat si pemimpinnya lengah, dengan cepat ia menyandranya, lalu menyuruh mereka untuk menurunkan semua senjatanya. Setelah itu mereka mulai menembaki para tentara Jepang tersebut. Kemudian mereka melanjutkan pertempurannya dengan Jin dan Ling. Si pemimpin lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Mereka pun memulai pertarungan fisik karena cepat dan gesit. Ling pun mampu bertarung dengan pemimpinnya. Sedangkan Jin tak begitu mulus, ia habis dipukuli sebelum bisa melawannya. Tetapi setelah pikirannya jernih, Jin segera melawan balik dan berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, Ling juga unggul dalam pertarungan dan berhasil melepaskan topeng si pemimpin. Tetapi saat melihatnya, Ling terkejut karena muka si pemimpin mengingatkannya dengan adik perempuannya yang telah diculik bertahun-tahun yang lalu. Menyadari kalau mereka bukan tandingannya, si orang jahat pun pergi melarikan diri menggunakan pesawat luar angkasa. Setelah itu, Jin dan Ling berpamitan ke si gadis kecil dan kembali ke markas. Mereka berdua kemudian melaporkan semua yang telah terjadi pada komandan. 难怪你愣住了。你说的话有把握吗？在我很小的时候就去世了。你的祖母有什么印象吗？ Sementara itu, di sisi lain, si cewek pemimpin melapor ke atasannya. Ia mengatakan kalau mereka telah berhasil mengunci lokasi Biru 709. Setelah itu, mereka mengirim pasukan besar untuk menyerang mereka. Sementara itu di markas, mereka mengetahui kalau sedang dikepung oleh pasukan besar. Jadi Jin dan yang lainnya pun bersiap-siap untuk menghadapi sebuah pertarungan besar. Dan sayangnya, film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Supernatural Event The Drop of Dragon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.